Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Di hari kedua Idul Fitri ini, saya mau mengunjungi teman-teman satu persatu ke rumah, ya, tapi lewat online ya. Kunjungannya lewat online. Jadi secara serempak saya datang ke rumah teman-teman bertamu. Udah pada nyiapin minuman belum? Saya bertamu ke rumahnya, boleh dong minta minuman, minta disuguhin makanan yang enak ya. Tapi disuginya juga secara online aja, nggak apa-apa. Oke teman-teman, saya mau berbagi cerita ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan dulu kepada teman-teman, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf zahir dan batin ya. Mungkin pastilah namanya manusia, ada khilafan, ada kesalahan. Ya, itu hal yang lumrah. Maka itu saya sekali lagi meminta maaf kepada teman-teman atas sekecil apapun kesalahan yang saya perbuat, dan semoga kita mendapatkan berkah dan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk video kali ini saya mau cerita-cerita aja sih, ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol nyantai ya kepada teman-teman ya. Ya, ngobrol tentang apa ya? Tentang apa aja deh yang yang bisa diomongin gitu, yang penting ngobrol gitu ya. Oke. Kalau mengingat momentum Lebaran ya, saya jadi teringat masa-masa saya pernah berlebaran itu dalam kondisi yang sedih, dalam kondisi yang sangat berduka. Ya, bagaimana kok bisa berlebaran berduka? Lebaran itu kan seharusnya kan sukacita ya, bergembira, ria ya, begitu ya. Iya, memang. Lebaran itu memang seharusnya adalah kondisi hari di mana kita sebagai umat Muslim, umat Islam harus bergembira ria, harus bersukacita, bersenang-senang, bisa bertemu dengan saudara-saudara, silaturahmi. Tapi memang saya pernah merasakan itu, kondisi saya berlebaran dengan perasaan yang sangat sedih. Nah, kenapa kok bisa sedih? Jadi itu kejadiannya ketika saya masih di Yogyakarta ya, di tahun 2000, sekitar tahun 2013-an ya. Jadi waktu itu saya kuliah di Yogyakarta, dan waktu itu saya tahun-tahun pertama ya, saya masih tinggal di asrama Kepulauan Riau. Kalau teman-teman tahu kalau teman-teman yang ada di Yogyakarta, dulu saya pernah tinggal di Jalan Nitian. Kalau orang Jogja bilang Jalan Nitian, sebenarnya anunya ejaannya Nitikan, tapi orang Yogyakarta ataupun orang Jawa tidak lazim mengatakan Nitikan, tapi Nitian gitu. Jalan Nitian itu di asrama mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau. Jadi status saya waktu itu tinggal di sana sebagai mahasiswa ya. Saya tinggal di situ. Nah, kondisi waktu itu adalah saya lebaran dalam kondisi yang tidak ada makanan. Lazimnya kan kalau orang lebaran kan ada makanan yang spesial ya, yang mungkin yang entah rendang, entah opor ayam, entah apa dah, kue-kuean gitu ya. Tidak ada makanan. Yang kedua, tidak ada uang sama sekali. Saya punya uang cuma 0 rupiah ya. Saya punya uang cuma 0 rupiah waktu itu, dan tidak ada makanan, tidak ada uang, dan tidak ada teman atau saudara ya. Kenapa? Karena di zaman itu teman-teman saya di asrama itu pada mudik pulang kampung. Jadi hanya beberapa orang saja yang tinggal di situ, dan saya pun karena baru pindah ke situ pun belum akrab ya sama teman-teman di sana, belum sangat dekat gitu. Jadi masih sering menyendiri itu di kamar gitu. Dan juga sama warga-warga di situ pun nggak dekat gitu. Karena masih baru pindah, tidak ada yang kenal gitu kan. Ya itu dia, kok bisa sih Lebaran nggak punya uang, nggak punya makanan, nggak punya teman. Iya, kan saya pernah cerita waktu itu di video-video saya yang sebelumnya, bahwa saya itu kuliah dalam kondisi yang memang tidak ada biaya ya. Jadi saya lulus kuliah itu ya memang karena hanya pertolongan Allah saja saya bisa lulus, bukan karena kehebatan saya gitu. Jadi waktu itu kan saya memang nggak punya uang sama sekali, uang sudah 0 rupiah. Jadi kalau mau makan ya hanya zikir saja, nanti Allah datangkan waktu itu tak dari mana-mana gitu ya. udah gitu misalnya mau silaturahmi ke rumah teman-teman, ke rumah siapa gitu kan, itu kan membutuhkan uang.
Nggak mungkin dong saya keluar dengan tangan kosong kan, makanya terus juga mau kemana juga nggak ada juga yang ngajakin. Ya itu adalah hal yang tersedih yang seperti saya pernah alami gitu. Tapi itu kemudian menjadi pelajaran buat saya ya. Saya kalau sekarang ini menjadi lebih bersyukur. Bersyukur kenapa? Saya pernah merasakan kondisi yang seperti itu, sehingga dari situ bisa diambil sebuah pelajaran dan makna hidup, bahwa begitu ya rasanya susah. Ya, sebetulnya kesulitan hidup itu, kesusahan itu bukan karena faktor orang tersebut malas atau nggak mau berusaha atau apa. Saya sering diceramahin sama paman saya dulu, kamu berusaha dong. Pokoknya kalau misalnya kita cerita ya sama teman atau sama siapa, orang-orang itu kebanyakan akan memberikan solusi bagaimana caranya untuk keluar dari permasalahan hidup itu dengan cara yang kita lebih giat mencari kerja, lebih intens, pokoknya dengan cara-cara konvensional lah gitu. Dan saya itu sejak dulu ya lebih senang memang mencari solusi itu bukan dengan cara yang biasa, tetapi dengan cara yang luar biasa. Maksudnya tidak dengan cara mencangkul secara umum, tapi mencangkul langit. Mencangkul langit itu gimana? Coba bayangkan, mencangkul langit itu gimana sih? Mencangkul langit. Iya, mencangkul langit. Jadi cangkulnya diarahkan ke langit gitu. Jadi kita menengadahkan tangan, mengharapkan agar Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita dengan amal-amal kita. Terserah Allah mau datang dari mana. Nah, itu yang dulu saya alami, sehingga alhamdulillah dengan 1 tahun itu di tahun-tahun berikutnya saya tidak mengalami lagi yang seperti itu. Jadi karena saya pernah mengalami kesulitan, saya dengan kesulitan itu saya semakin banyak belajar dan sudah tahu senjatanya, sudah pegang nih. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang sudah punya kesulitan, nah saya kasih senjata yang paling ampuh itu apa? Ya bertakwa kepada Allah. Nah bagaimana? Apa itu bagaimana yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu adalah betul-betul beriman tanpa melakukan dosa-dosa gitu, dosa-dosa. Kalaupun memang kita melakukan dosa tapi tanpa kita sadari, disitulah kita pentingnya beristighfar, bersalawat agar dosa-dosa kita diampuni. Begitu ya. Jadi senjatanya apa? Senjatanya menjaga sholat di awal waktu secara berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan di awal waktu di rumah, ya. Kemudian juga menjaga memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Salawatnya bunyinya seperti apa? Ya, lafaz salawat itu banyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu pun boleh. Atau kalau yang tidak terbiasa dengan itu, boleh juga dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, begitu pun boleh. Atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, begitu juga boleh. Atau pakai salawat nariyah yang lebih panjang lafaznya, salawat munjiah juga yang lebih panjang juga lafaznya, begitu juga boleh. Terserah. Kalau saya pribadi lebih sering melafazkan salawat dua yang paling sering ya. Pertama sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu. Yang berikutnya saya juga sering Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Biasanya saya akan lafazkan itu misalnya 11 kali. Sebelum saya melafazkan salawat Jibril, saya lafazkan itu 10 kali atau 11 kali. Nah, begitu. Atau paling sedikit 3 kali, paling sedikit, tapi rata-rata 11. Baru saya kemudian memperbanyak salawat Jibril, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Baru di tengah-tengah saya salawat Jibril itu berdoa. Tapi itu yang sekarang loh ya. Kalau yang dulu-dulu nggak seperti itu. Dulu-dulu ya, mas saya salawatnya masih dikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam, itu paling satu hari 1000 atau 2000 gitu. Dan zaman dulu kan saya memperbanyak baca Al-Quran, surah Al-Waqiah di zaman itu 21 kali per hari. Alhamdulillah setelah saya mengamalkan amal-amalan itu, saya tidak pernah lagi mengalami maksudnya kesulitan yang sangat sulit, itu nggak pernah lagi. Biasa setelah saya sampai di Batam memang saya juga pernah mengalami kesulitan, tetapi itu dia, ketika saya sulit saya ada senjata. Nah, di samping ada amalan tadi yang saya berikan, yang saya katakan tadi, saya juga membiasakan diri untuk bersedekah, ya, bersedekah. Kalau ada harta sekian, keluarkan sekian.
Nah, keluarkan sekian, keluarkan terus. Kalau bisa sedekah ekstrim. Ekstrim itu bukan dilihat dari jumlah ya, tapi dilihat dari persentase harta yang kita punya. Misalnya kalau Anda punya uang cuma 5.000 perak, Anda punya uang, Anda berani sedekah 3.000, itu sudah ekstrim. Atau Anda berani sedekah 4.000, yang 1.000 lagi tinggal, itu sudah ekstrim. Jadi ekstrimnya itu, sedekah itu tidak dinilai dari jumlahnya ya, tapi dinilai dari persentase yang Anda keluarkan dari harta yang Anda miliki. Begitu ya. Apakah kalau orang bersedekah misalnya 10 juta itu sudah ekstrim? Belum tentu. Mungkin kalau dia punya harta 20 miliar, dia cuma sedekah 1 juta. Oh, itu masih dikit banget, itu nggak ada, cuma 0, sekian persen aja itu masih tergolong pelit kalau begitu mah. Ya. Tapi kalau orang bisa sedekah 1 juta, dia penghasilan misalnya 1.500.000, dia berani sedekah 1 juta, itu sudah ekstrim. Gitu. Jadi kalau kita, kan ada pepatah yang mengatakan, kalau kita, biasanya orang-orang sukses itu ya, coba perhatikan, siapapun orang-orang yang sukses menurut pandangan konvensional ya, misalnya sukses di bidang bisnis, sukses di bidang usaha atau karir gitu kan, biasanya mereka sukses itu karena mereka melakukan sesuatu hal yang tidak biasa. Tidak ada orang sukses yang bekerjanya biasa-biasa, tidak ada. Selalu saja orang yang sukses itu melakukan sesuatu hal yang tidak biasa. Di saat orang mungkin bekerja dari jam 8 pagi pulang jam 3, kalau seorang pengusaha sukses nggak bisa begitu. Dia nggak punya jam kerja, sampai tengah malam dia selalu memikirkan bagaimana perusahaannya untuk maju. Begitu. Nah, sekarang saya ingin mengajak cara-cara yang luar biasa, tapi bukan dengan cara konvensional. Jadi orang yang sukses itu, tadi saya katakan bahwa orang yang sukses itu dalam melakukan sebuah cara-cara yang luar biasa, yang tidak banyak dilakukan oleh orang-orang biasa. Begitu juga kita, kalau kita ingin melakukan hal-hal yang tidak biasa di luar daripada kebiasaan banyak orang, tapi bukan cara yang konvensional ya, dengan cara mencangkul langit tadi yang dalam tanda kutip ya, mencangkul langit dalam tanda kutip. Lakukan seperti itu. Kalau orang bisanya misalnya kalau sedekah dia punya uang 2 juta misalnya, dia beraninya cuma sedekah 100.000. Itu kan hal biasa tuh. Lakukan hal yang luar biasa. Lakukan loncatan. Loncatan yang maksudnya seperti apa? Kalau ada rezeki 2 juta, Anda berani menyedekahkan 1,5 atau 1,8, itu luar biasa. Tapi kan sedekah itu harus ikhlas Pak Ustadz. Kenapa giliran sedekah lu ngomong ikhlas? Memang iya, memang beramal itu harus ikhlas. Tapi untuk pembelajaran, ikhlas itu terkadang memang harus dipaksakan. Ya, Anda waktu kecil, kemudian Anda disuruh sholat oleh orang tua Anda. Ayo sholat, nggak mau, dipukul, dimarahin, ya toh. Awalnya kan Anda tidak ikhlas mengerjakan sholat itu, merasa terpaksa. Tetapi karena didikan dimarahin, dipaksa, lalu akhirnya terbentuk sebuah karakter di mana kita semakin paham bahwa sholat ini wajib loh hukumnya. Tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat itu hukumnya dosa. Akhirnya ketika kita sudah paham, ikhlas itu datang sendiri. Kita tidak ikhlas melaksanakan karena kita belum paham. Ya, begitu juga dengan puasa Ramadan. Kenapa banyak orang yang udah tua-tua banyak nggak berpuasa? Coba lihat, perhatikan ya di kampung-kampung. Saya perhatikan ya, orang-orang yang taat itu banyak sekali itu di kota besar, di kota-kota banyak orang taat, orang beriman. Bahkan sangat takutnya kepada Allah luar biasa. Tapi saya ada jalan-jalan ke kampung-kampung ya, ke pelosok-pelosok itu ya. Ya Allah, yang tidak puasa itu justru orang-orang tua, main domino, main merokok, macam-macam deh. Yang tidak puasa Ramadan itu minum, nggak ada malunya sama sekali. Itu umurnya ada berapa? Umurnya ada 60 tahun. Udah mau sebentar lagi masuk kubur, belum sadar-sadar juga. Ya Allah. Apa nggak mikir mati gimana ya gitu. Jadi memang ikhlas itu, untuk mencapai ikhlas kita memang harus perlu memaksakan diri, ya. Dan ikhlas itu tidak seorang pun yang tahu seberapa besar kadar keikhlasan kita. Itu tidak seorang pun yang tahu, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Jadi ada orang misalnya dia bersedekah, lalu dia umumkan di media sosial.
Alhamdulillah saya sudah bersedekah sejumlah 1 miliar, saya salurkan ke sini. Kita nggak bisa menjustifikasi, oh kamu tuh ria ya, mengharapkan pujian, kamu nggak ikhlas dong. Kita yang nuduh-nuduh orang itu juga dosa, kamu bersangka buruk sama orang. Belum tentu dia tidak ikhlas. Bisa jadi niatnya untuk niatnya untuk mempublish itu juga sebagai ladang dakwahnya dia, agar orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil gitu, terketuk hatinya, terpanggil hatinya, oh iya, dia itu kekayaannya itu dibanding saya itu gak seberapa, tapi ternyata dia yang mampu dan bisa bersedekah sebanyak itu. Saya ini apa? Supaya ada panggilan hati buat orang-orang yang kaya, mungkin yang melebihi kekayaan dia itu, supaya terpanggil hatinya untuk juga banyak-banyak bersedekah. Begitu. Ya. Kalau orang yang memang ahli sedekah, dia sama sekali tidak mengharapkan pujian. Tidak ada fungsinya buat dia dipuji atau tidak dipuji. Karena yang diharapkan adalah pertolongan Allah. Kenapa sih orang-orang pada berani bersedekah banyak? Contoh saya ya. Saya pribadi alhamdulillah ya. Saya sudah mungkin juga belajar bersedekah dengan cara-cara yang tidak biasa orang lakukan gitu. Memang sengaja bersedekah banyak. Tapi memang ada yang saya publish, ada yang tidak. Lebih banyak tidaknya gitu. Lebih banyak yang tidak saya publish, sehingga kadang-kadang orang yang tidak mengerti mungkin cenderung bersangka buruk kepada saya. Ini Ustadz kok pelit banget ya, begini. Ada sih yang komentar-komentar gitu. Karena ya saya juga kalau misalnya ingin memberikan bantuan kepada orang lain, itu juga saya verifikasi dulu dong. Saya lihat-lihat dulu orangnya. Ada nih orang misalnya, Pak Ustadz saya ini mau makan nggak bisa, ini nggak punya harta, ini begini mau hidup. Saya berpikir, katanya untuk makan malam aja saya nggak punya uang begini. Saya berpikir, dia katanya nggak punya uang untuk beli makan, tapi kok untuk beli internet bisa ya ngubungin saya. Ngubungin saya lewat WA itu kan punya pakai kuota internet. Lo dari mana itu pulsanya kalau nggak pakai uang? Masa beli internet bisa, untuk makan nggak bisa? Nah, kadang-kadang saya mempertimbangkan seperti itu, dan orangnya belum sekena. Tapi kalau misalnya orangnya ada berkomunikasi dengan saya, memang saya sudah kenal dekat, dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kondisinya, ya saya akan mau berbagi. Bahkan saya merasa berdosa kalau tidak menolong orang seperti itu gitu. Kalau memang betul-betul keadaannya real seperti itu ya. Tapi kalau saya tidak kenal, tiba-tiba ngomongin saya, Pak Ustadz, saya ini begini-begini, tidak kenal, tolonglah begini. Biasanya saya tidak akan semudah itu untuk langsung percaya. Jadi saya masih ragu-ragu gitu. Mendingan saya bisa pastikan dulu, dan saya membantu orang yang memang saya betul-betul sudah tahu dan sudah kenal orangnya begitu. Nah, jadi kenapa sih kalau untuk urusan sedekah Anda harus beralasan ikhlas dan ikhlas? Ya nggak apa-apalah, sedikit aja, yang penting kan ikhlas. Ikhlas Anda gunakan untuk menutupi kepelitan Anda, kebakhilan Anda. Artinya Anda juga kalau Anda bersifat seperti itu terus, Anda juga menunda-nunda. Sama Anda seperti Anda sendiri yang menghalang-halangi rahmat Allah datang pada Anda begitu. Ya, jangan digunakan kata-kata ikhlas untuk menutupi ketidakmampuan Anda dalam beramal. Ada juga tuh teman saya, kamu kenapa sih nggak sholat ya? Ayo dong sholat. Alah, gimana ya sholat? Sholat itu kan juga harus ikhlas. Kalau misalnya saya ibadah sholat, lalu saya nggak ikhlas, apa sholat saya diterima? Mendingan kalau kita mau sholat itu emang harus ikhlas dulu. Ya kalau saya nggak ikhlas, nggak bisa ikhlas, gimana saya mau ibadah? Percuma juga dong saya sholat tapi nggak diterima nanti. Ya udah, mendingan nggak usah sama sekali. Ada loh teman yang seperti itu. Saya pernah menemukan orang seperti itu. Teman saya, tapi saya nggak perlu sebutkan namanya. Teman saya. Akhirnya ya memang saya lihat kondisi hidupnya susah terus sampai sekarang. Dia dari dulu ya sengaja diajak sholat nggak pernah mau. Alasannya selalu seperti itu. Sekarang rasain loh, saya lihat sendiri. Hidupnya susah banget. Mau cari kerja nggak bisa. Mau bahkan untuk lebaran nggak punya apa-apa. Susah sesusah-susahnya. Sebetulnya susah dan tidak susah itu ya karena perbuatan Anda sendiri. Lalu ketika Anda diberikan kesusahan, dia bilang,
aku sabar dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah ini. Lalu dia mengatakan begitu. Hei, Anda siapa? Jangan-jangan kesusahan Anda itu yang sekarang Anda alami, kesulitan Anda yang Anda alami sekarang itu bukan ujian, tapi akibat dari perbuatan dosa Anda terdahulu. Itulah balasannya. Anda katakan sok-sok ujian. Pede amat lu ngomong ujian, ya. Emang lu, ya, kalau orang ujian itu ya, orang yang ikut ujian itu kan harus terdaftar di sekolah, harus ngikutin mata kuliah atau mata pelajaran, kan begitu. Ini ngikutin kelas mata pelajaran aja nggak pernah, boro-boro dikasih ujian. Kira-kira ada nggak orang yang misalnya dia nggak terdaftar di sebuah sekolah, tidak pernah masuk kelas? Apakah orang seperti ini boleh ikut ujian? Nggak boleh. Yang boleh ikut ujian itu adalah yang tiap hari menerima bimbingan pelajaran, tiap hari hadir, itu boleh ujian. Lah Anda nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, puasa nggak mau, puasa Ramadan masih makan, masih maksiat, sholat nggak pernah, diajak sholat alasannya tadi katanya nggak boleh sholat, kalau nggak ikhlas nggak mau, mendingan nggak usah sama sekali. Oke. Anda nggak pernah ibadah, tiba-tiba dikasih Allah murka, Allah kasih Anda siksaan hidup berupa kesempitan hidup. Anda katakan itu ujian. Hei, jangan mimpi. Oke, gitu saja ya sementara bincang-bincang kita. Teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban selawat, nanti bisa langsung untuk memberikan testimoninya, kisah-kisahnya, biar saya wawancara ya di WA berikut ini. Ya, dan teman-teman juga yang mau daftar umroh juga bisa umroh dulu baru belakangan. Dan kalau daftar umroh bisa dapat gratis 1 kambing untuk kurban, gratis loh. Ini promo. Gimana caranya nanti bisa hubungin sini ya. Oke. Dan apa lagi? Oh ya, untuk order buku ini dalam proses cetak ya, untuk yang baru ya. Nanti ini stok buku saya sudah sedikit. Kalau nanti stoknya masih ada, nanti saya akan jual ya untuk yang beberapa. Tapi kalau seandainya nanti begitu udah habis, nanti akan saya kirimkannya mungkin yang sudah kehabisan stok, yang sudah order ya, itu sekitar setelah selesai percetakan sekitar awal bulan Juni ya, begitu ya. Oke teman-teman, saya tunggu feedbacknya, saya tunggu komentar-komentarnya, saya tunggu like-nya, share, dan saya tunggu kisah-kisah keajaiban selawat yang datang ke WA saya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.